Bu Rifda, Iya, Ibu. hari ini kan cuma kelas B ini aja kan? Iya, Ibu. Kelas B. Iya. Ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami dari kelompok 3. eh, Nurul, suara kamu kecil banget ya. Mohon maaf Ustazah Yumna, Ustazah Rifda, kami dari kelompok 3 izin untuk eh, memaparkan materi mengenai tasgir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban bikum jami'an. Al-yawm sanastahaddatsu an mawdu' muhimman fi ilmi sarfi wa huwa at-tasgir. Wa sayuqaddamu hadzal mawdu' a'dha'ul jama'ati salisah, yakni Muhammad Hanafi, Suma Muhammad Mafsani, Suma Ananda Sokalfiani, dan Nurut Saljal Salafah. Yatakawanul ardu mil arba'ati mahawiro wahya. Jadi presentasi kali ini terdiri dari 4 subpoin. Yang pertama ada at-tasgir wa ta'rifuhu wa sigohu minas sulasi wa rubai wal khumasi. Summa al-gordu mit tasgir, summa ma yu'amalu mu'amalat sulasi fit tasgir, summa ma yu'amalu mu'amalat rubai fit tasgir. Nah, wal an natlubu min sadiqina yakni akhi Muhammad Hanafi ayukat dimulana an-nuqtatul ula yakni at-tasgiru wa ta'rifuhu wa sibuhu minas sulasi wa rubai wal khumasi. Tafadhol ya akhi Hanafi. Baik, syukron Bukti Nanda ala Wursatihi. Ya, pertama kita akan masuk ke pembahasan dari at-ta'rifu at-tasghir, yaitu pengertian at-tasghir. At-tasghir lugatan yakni ma'khuzatun min soggoro yusoggiru tasgiron. Maknahu at-takfil. Wa istilahan yakni takdir maksusun ya'tihi bayanihi. Biziyadati ya itasghir as-sakinah bi salisah wa putiha ma qablaha. Oke. Secara bahasa, tasgir itu diambil dari kata sogoro yusogiru tasgiron yang berarti mengecilkan. Menurut istilah, tasgir merupakan perubahan untuk bentuk kata dengan masuk tertentu. Eh, Hukumnya secara morfologis yaitu memberikan harokat dhammah di awal huruf, lalu memfathahkan huruf yang kedua dan menambahkan ya sakinah pada huruf setelahnya. Nah, huruf ya sakinah ini dinamakan ya'u tasgir. Nah, dalam dalam tasgir ini, suatu kata yang belum dirubah ke dalam tasgir atau belum ditasgirkan dinamakan dengan al-mukabbar. Adapun kata yang sudah dirubah ke dalam bentuk tasgir disebut al-musaghar. Nah, adapun contohnya sebagai berikut. Nah, lihat nih. Contohnya kitabun. Kitabun itu masih al-mukabbar alias belum diubah ke dalam, belum ditasgirkan ya. Setelah ditasgirkan menjadi utaibun. Nah, utaibun ini namanya
ismul musaghar atau isim yang sudah ditasgirkan. Itu pula ada contoh selanjutnya yaitu toirun menjadi tuairun, itun menjadi utoitun, dan waladun menjadi ulaidun. Oke, selanjutnya yaitu syarat dalam at-tasghir. Awal yakni an yakunal ismu mu'raban wala yusab garul ismul mabni ka asma'il isyarah wal mausulat al mabniyah wad dhamair. Nah, isim yang ingin ditasgirkan haruslah isim mu'rab dan tidak boleh menggunakan isim mabni, seperti isim domir, fi'il, isim istifham, isim isyarah, dan isim mausul. Nah, dan di sini ada pengecualian pada kata menuju seperti da menjadi dia dan fi'il dalam bentuk takjub, misalnya ma ah sayang. Kemudian yang kedua, wan yakuna ismu khalian min siyagit tasgir wa shibuha fala yusabbiru fala yusabbiru nahwu umaid wa syuaib li'annahu ala sigati tasgir wala nahwu muhaimin wa musaitir li'annahuma ala sigati tasabbihu. Nah, yang kedua, tidak boleh sama dengan pola tasgir. Jika kata asalnya sudah memiliki pola seperti ini, maka tidak bisa ditasgirkan lagi. Contohnya seperti kumaitun, yang artinya pirang, dan juga duroidun, yaitu artinya jenis tumbuhan. Nah, yang ketiga, an yakunal ismu qabilan litasgiri wala yusabbaru asma'illahi ta'ala wal anbiya wal malaikah ta'ziman wala jam'u kathrah wala kullu wa ba'di wala asma'is syuhur wal ayami minal usbu. Nah, kemudian yaitu makna kata yang dapat dikecilkan. Hanya kata yang maknanya bisa dikecilkan yang boleh ditasgirkan. Maka tidak boleh untuk nama Allah, nama Nabi, nama Rasul, dan nama malaikat. Kemudian kata seperti kulun, ba'do, kemudian nama bulan dan hari, kemudian kata keterangan waktu seperti al-barihah, al-god, dan kata bermakna umum atau banyak seperti siwa. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sigihi minat sulasi wa rubai wal khumasi. Yaitu bentuk-bentuknya dalam sulasi, rubai, dan khumasi. Yang pertama yaitu at-tasgir fi sulasi. Nah, wazan tasgir yang paling umum untuk sulasi adalah fu'ailun. Maka wazan ini dibentuk dengan dhammah pada huruf pertama, kemudian fathah pada huruf kedua, dan penambahan huruf ya sakinah atau ya tasgir setelah huruf kedua yang menjadi fu'ailun. Contohnya seperti nahrun. Nahrun ini wazannya fa'lun. Maka setelah ditasgirkan menjadi nuhairun. Nah, wazan tasgirnya fu'ailun. Sama seperti contoh di bawahnya. Qalamun menjadi apa wazannya fa'lun. Maka ism tasgirnya ulaimun. Wazan tasgir dari ulaimun fu'ailun. Nah, kemudian kitabun. Kitabun wazannya fi'alun. Setelah ditasgirkan menjadi kutaibun. Nah, wazan tasgir dari kutaibun fu'ailun. Nah, lanjutnya at-tasgir fi rubai. Nah, adapun untuk rubai, wazan tasgir yang umum pakai adalah fu'ailun. Nah, wazan ini memperpanjang bentuk tasgir dengan menambahkan huruf setelah wazan dasar tasgir sulasi. Nah, contohnya ada kata manzilun. Wazannya fa'lun. Maka ismu tasgirnya setelah ditasgirkan menjadi munaizilun. Wazan tasgir dari munaizilun fu'ailun. Itu juga pada kata masnaun. Setelah ditasgirkan menjadi musoiniun. Wazan tasgir dari musoiniun ya ini fu'ailun. Nah, selanjutnya yaitu at-tasgir fil humasi. Tasgir pada kata humasi. Nah, wazan tasgir untuk humasi itu, pola tasgir untuk humasi itu mengikuti wazan fu'ailun dan fu'ailun. Fu'ailun. Pola ini merupakan pengembangan dari pola tasgir rubai dengan penambahan panjang vokal pada huruf ketiganya. Nah, seperti misbahun menjadi musoibihun, maka mengikuti wazan fu'ailun dan juga usfurun.
Setelah ditasgirkan menjadi usoifirun. Usoifirun wazannya fu'ailun. Nah, ini ada tambahan catatan untuk isim yang terdiri jadi dari 5 huruf asli, maka huruf kelimanya dihilangkan. Kemudian huruf-huruf yang tersisa dibentuk ke pola rubai kayak tadi. Contohnya yaitu safar jalun. Dikebalik nih, mohon maaf. Safar jalun terus huruf kelimanya dihilangkan. Lamnya dihilangkan jadi safarjun. Setelah ditaskirkan menjadi sufairijun. Maka sufairijun ini mengikuti wazan yang ke dalam pola rubai. Jadi fu'ailun. Kemudian untuk isim yang terdiri dari 5 huruf tetapi terdapat huruf tambahan di dalamnya, maka huruf-huruf tambahan tersebut dihilangkan. Kemudian huruf-huruf yang tersisa dibentuk ke dalam pola rubai. Contohnya seperti mudah rojun. Nah, karena terdapat huruf tambahan dalamnya, maka mimnya dihilangkan. Jadi dah rojun. Kemudian ditasgirkan menjadi duhai rijun. Duhai rijun ini mengikuti wazan tasgir duhai ilun. Nah, mungkin ini sekian dari penjelasan dari saya. Kemudian dilanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Nam syukron akhi Muhammad Hanafi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai gordo minat tasgir yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nurut saja assalam. Algoritma minat tasgir atau tujuan dari pembentukan tasgir itu secara fisik tasgir itu maknanya kecil, tapi juga memiliki berbagai fungsi dan tujuan yang lainnya yang bersifat maknawi. Yang pertama itu adalah ala sigoril hajamihi atau bisa menunjukkan untuk mengecilkan bentuk dan ukuran dari kata yang dikecilkan. Contohnya jubailun. Jubailun ini dari kata jabalun yang diberi harokat domah pada awal hurufnya dan memfathahkan huruf keduanya. Lalu contoh yang kedua ada munaizilun. Iya nggak sih? Yang bermakna rumah. Kalau munaizilun jadinya rumah kecil. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah lidalala ala tahkir wa tahwini sya'nihi atau menunjukkan dalam memandang rendah atau mengabaikan apa yang akan dikecilkan. Contohnya itu dari kitabun. Kitabun menjadi kuaitibun yang berarti penulis kecil. Afwan, kuaitibun itu dari kata katibun yang artinya penulis dan kuaitibunnya yang diubah ditasgirkan maka berarti kuaitibun yang berarti penulis kecil. Contoh kedua itu dari syairun. Syair itu penyair diubah ditasgirkan menjadi syuairun yang bermakna penyair kecil. Lalu yang ketiga lidalalah ala taklil ya ada dihi untuk mengurangi jumlah dari sesuatu yang akan dikecilkan. Contohnya itu khutwatun. Khutwatun itu langkah. Untuk mengurangi langkah yang menunjukkan kelambatan dalam berjalan seseorang, maka dirubah bentuknya menjadi khutiyatun, yang berarti langkah kecil. Lalu contoh yang kedua itu lukmatun, yang artinya sesuap makanan menjadi luk ya mat lukimat luk lukoimat yang artinya suapan kecil. Boleh di next. Yang keempat itu adalah lidalala ala kurobi zaman wal makan, menunjukkan dekatnya waktu dan tempat.
Contohnya itu dari kata kobala. Kobala apabila ingin kedatangan seseorang lebih awal dan lebih cepat lagi dari waktu yang ditentukan, maka dirubah menjadi bentuk kubailah. Kubailal maghrib atau kubailal asar. Terus dari kata ba'ada juga bisa menjadi bu'aidah. Cuma contoh selanjutnya itu untuk menentukan dekatnya tempat. Dari misalnya contohnya koroba, yang jika ingin menunjukkan atau menerangkan sesuatu itu sangat dekat atau lebih dekat dari suatu tempat, jadinya kuroiba. Untuk tahta jadi tuhaita. Cuma yang yang nomor selanjutnya lidalala ala ta'zimi wa takrimihi. Mengagung-agungkan sesuatu agar terkesan hebat dan ditakuti. Contoh katanya dari kata dahiyatun yang artinya bencana. Jika ingin membesar-besarkan bencana yang akan menimpa agar orang lebih hati-hati atau takut akan bencana tersebut, maka dirubah bentuknya menjadi duaiyatun yang artinya bencana yang dahsyat atau yang besar. Contoh lainnya itu juga dari kata batolun yang menjadi butoilun, yang artinya pahlawan yang besar. Yang terakhir itu untuk menunjukkan makna kedekatan atau menunjukkan dekatnya sesuatu itu dalam diri. Contohnya dari kata iben. Iben jika yang artinya anak, jika ingin menunjukkan kedudukan anak dalam diri, maka dalam panggilan atau menyebutnya diubah menjadi bunaya yang memiliki makna sayang yang lebih. Contoh kata lain dari kata sohib yang artinya sahabat menjadi suwaihib yang artinya teman yang dekat seperti saudara. Kemudian adalah pembahasan tentang ma yu'amilu mu'amalat sulasi fit tasgir. Boleh di next. Yu'amalu tasgiru fit tasgiri kulli ismin sulasi. Ma yu'amalu tasgir mu- mu'amalatu sulasi. Jadi ini tuh pembahasan mengenai sesuatu atau apa-apa saja yang masih dianggap atau yang cara pentasgirannya itu masih sama seperti pentasgiran sulasi. Yu'amalu tasgiru fit tasgiri kullu ismin sulasi al-usul lil maktum bi ihda ziyadatit taliyah. Setiap isim sulasi atau setiap isim yang asal hurufnya itu ada 3 dan makhtumun dari huruf ziyadah dan tertutup dari salah satu huruf ziyadah. Wa qablahu salah satu ahrufi fala yuksaru ma ba'dal ya. Dan sebelum huruf ziyadah itu ada 3 huruf asli. Maka tidak dikasrohkan sesudah ya-nya. Karena kan tadi sempat dijelasin ada pola fu'ail. Ada pola fu'ail. Maka kalau misalkan sebelum huruf ziyadah itu hanya ada 3 huruf asli, maka tidak dikasrohkan sesudahnya. Berarti kalau misalkan tidak dikasrohkan sesudahnya, fizalika bal yazollu ala aslihi maftuhan. Maka kalau enggak dikasrohkan sudah ya-nya, berarti difathahkan sesudah ya-nya. Berarti mengikuti pola wazan fu'ailun. Seperti tasgir isim sulasi pada umumnya. Nah, apa-apa yang termasuk ke dalam wazan tasgir isim sulasi, maksudnya itu adalah isim-isim yang hurufnya lebih dari 3, tapi masih dianggap 3 huruf dan wazan tasgirnya masih menggunakan wazan sulasi. Nah, yang termasuk itu ada 5. Yang pertama ada tak tanis atau tak marbuto. Contoh di sini itu ada wardatun. Di sini kan terlihat jelas kalau wardatun itu hurufnya ada 4. Wawu, ro, dal, dan tak marbuto. Tapi karena akhir kata di wardatun itu terdapat tak marbuto,
maka huruf yang dianggap itu hanya tiga huruf yang sebelum tamarbutonya itu, yaitu wawu, ro, dan ta. Nah, maka dari itu wardatun itu mengikuti wazan pola sulasi, yaitu fu'ailun. Jadi wardatun menjadi uroi datun. Selanjutnya ada alifu wan nunun wan nu azaidatan. Selanjutnya itu ada alif dan nun zaidah. Maka kita hitung seperti tadi, tak tanis itu kan, yang tak marbuto itu kita hitung tiga huruf sebelum tak marbutonya. Begitupun dengan yang alif dan nun zaidah ini. Kita hitung tiga huruf sebelum alif dan nunnya, yaitu ada contohnya itu ada Usman. Sebelum ada huruf alif dan nun, terdapat tiga huruf. Maka Usman ini masuk ke dalam pola tasgir isim sulasi, yaitu mengikuti pola wazan fu'ailun, menjadi Usmanun menjadi Usaimanu. Selanjutnya ada mohon maaf, yang kedua itu alif tasniyah maksurah. Alif taknis maksurah. Di sini contohnya itu Salma. Yang disebut alif taknis maksurahnya itu ada satu huruf setelah huruf mimnya. Itu yang disebut dengan alif maksurahnya. Jadi, ketika ada alif maksurah itu, kita hitung tiga huruf sebelum alif maksurahnya. Maka, contoh dari Salma ini mengikuti pola wazan tasgir isim sulasi. Yaitu yang tadinya Salma menjadi Sulaima mengikuti wazan fu'aila. Selanjutnya ada alif taknis mamdudah. Contoh di sini tuh ada sohro'u. Nah, di sini ada alif taknis mamdudahnya. Jadi, si sohro'u ini mengikuti pola wazan fu'ailu, yaitu dari sohro'u menjadi suhairo. Selanjutnya ada jamat taksir alladhi ala wazni af'al. Contoh di sini yaitu atfalu ya. Contohnya atfalu, karena atfal ini masuk ke dalam jamak taksir, maka mengikuti pola wazan jamak taksir dan wazannya itu af'alu. Jadi atfalu ini mengikuti tasgir isim sulasi, yaitu dari atfalu menjadi utoifilu. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai ma yu'amilu tasgir mu'amalah ar-rubai yang akan disampaikan oleh rekan saya. Syukron Ukti Nanda atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ma yu'amilu tasgir mu'amalah rubai. Jadi maksudnya di sini apa-apa yang termasuk ke dalam pola rubai dalam isim tasgir. Yu'amilu mu'amalah rubai fit tasgir kullu ismin rubaiin al-usul makhtumun bi ihdal ziyadah at-taliyah fayuksaru ma ba'daya at-tasgir. Jadi maksudnya di sini itu isim-isim yang dianggap sebagai isim rubai yang asli dan yang tertutup dengan salah satu tambahan berikut. Maka dikasrohkan setelah huruf ya tasgir. Maksudnya tuh kayak terdapat beberapa isim yang hurufnya itu lebih dari 4. Akan tetapi huruf setelah huruf keempat itu merupakan huruf-huruf tambahan. Sehingga pembentukan tasgir dalam isim-isim tersebut tetap menggunakan pola tasgir, yaitu dengan pola rubainya fu'ailun. Oke, di sini untuk syarat dari pola rubai itu ada 4. Yang pertama itu ada ta'ut ta'nits atau au ta'ul marbutoh. Jadi di sini ada tak ta'nits atau ta marbutoh. Misal dengan contoh hanzolatun. Jadi di sini
huruf yang tertulis kan ada 5 ya. Ada huruf H, ada Nun, ada Zo, ada Lam, dan ada Tak Marbutoh. Akan tapi itu karena dia diakhiri dengan Tak Marbutoh, maka eh, dia tuh tetap dihukumi sebagai pola rubai karena diakhiri dengan Tak Marbutoh. Di sini kita rubah ke pola fu'ailun yang tadinya hanzalatun menjadi hunaizilatun. Yang kedua itu ada alif wa nun zaidatani. Di sini dengan contoh za'faronun. Kata aslinya ini kan ada 6 ya. Ada huruf zai, ada ain, ada fa, ada ro, ada alif, dan ada nun. Tapi dia tuh tetap dihukumi sebagai pola rubai. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan alif wa nun zaidatani. Jadi huruf yang aslinya itu hanya zai, ain, fa, dan ro. Di sini kita rubah ke pola rubainya, yaitu dengan pola fu'ailun menjadi yang aslinya za'faronun menjadi zu'aifironun. Jadi walaupun dia terdapat 6 huruf dalam satu kata, kenapa dia tetap dihukumi sebagai rubai? Karena dia diakhiri dengan alif dan nun zaidatani. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada alif mamdudah. Di sini dengan contoh arbi'aun. Nah, di sini kan ada 6 huruf ya. Ada hamzah, ada ro, ada ba, ada ain, ada alif, dan ada hamzah. Tapi dia tuh tetap dihukumi sebagai rubai karena dia diakhiri dengan alif mamdudah. Di sini dari arbi'aun kita ubah ke pola fu'ailun menjadi uraibi'aun. Nah, ini di sampingnya sama contohnya itu ada kurfusou diubah ke pola fu'ailun menjadi quraifisou. Jadi yang terakhir ini ada ya unisbah, ya nisbah. Di sini dengan contoh abqariyun. Di sini walaupun ada 6 huruf ya, ada ain, ada ba, ada qaf, ada ro, ada ya, dan ya lagi. Dia tuh tetap dihukumi sebagai rubai karena dia diakhiri dengan ya unisbah. Sini dari abqariyun diubah ke pola fu'ailun menjadi ubayqariyun. Oke, sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, syukron akhi waktu atas pemaparannya. Selanjutnya adalah at-tadribat yang akan disampaikan oleh Nurut Saja As-Salafah. Oke, syukron akhi Maftu atas pemaparannya. Selanjutnya adalah at-tadribat yang akan disampaikan oleh Nurut Saja As-Salafah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Eh, yang pertama, istahrij al-ism al-musaffar mimma ya'ti thumma hadid waznuhu wa gordu. Yamsiku al-muslim anit ta'ami kubaila adhanil fajri. Man satujib, man sayujib. Afwan, al-ism al-musaghar. Nabila.
Luna gitu nak. Sabita, 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 Sabita. Udah. Nah, Ukti, Saujib. Baik, Sabita, boleh dijawab. Sabita. Isim maskur kubaila wanuhu fuaila dalaltuhu kurbuz zaman. Afwan, Sabita, boleh diulang jawabannya? Isim maskur kubaila wanuhu fuaila dalaltuhu kurbuz zaman. Kedengeran nggak? Oke, saya naruh al-ijabah. Al-ijabah atau al-jawab. Boleh di... Nah, al-ijabah yakni kubaila, tumawaznuhu fu'aila, wagortu furabuz zaman. Al-su'al as-sani. Hunaka anwa minasamak tatiru fuwaikil ma. Man satu jib min nimro'atani. Nam Nabila. Nah, نعم الاسم المصغر يعني فويقي ثم على وزن فعيل وغرضه يعني قرب المكان. Mada al-ijabah? Oke. Al-ijabah yakni sawab. Animra'at alita. Qatofa al-muzari unaikida inabin ba'da nutjihi. Man satu jib. Man sayujib animra'at alita. Nam Fatul Malik. Oke, Naila. الإجابة الاسم المصغر يعني منيكي ثم وزنه فعيل وغرضه يعني صغر الحجم. Mada al-ijabah? Al-ijabah sawab al-khoto. Nah, al-ijabah sahih. Cuma animro ba'daha ahdaitu ahi mukaitiban yasta'inu bihi asna'a dirasatihi. Man satu jib, man sayujib hadil asilah. Eva tafadhali bi jabati soal. Al-ijabah yakni muqaitib waznuhu fu'ail suma wa gharduhu sigar hajm.
Saya naruh ila al-ijabah. Al-jawab. Nah, al-jawab sahih. Natu ila as-su'al ba'daha. Hati musawgar kulul isam mimma ya'ti thumma udkur waznuhu atas ghairi. Hablun syajaratun mansyarun akhludun katibun dirhamun. Man sayujib hadhil asilah. Asilah tuh طيب يمكن أريد أن أجب يا أختي. طيب حبل isim tasghirnya adalah hubailun ala wazni fu'ailun. Adzalika sahih? syukran Farid. Saya naruh ila al-jawab. Ala wazni fa'ailah. Nah, al-ijabah sahih. Tuma man satujib. Man sayujib bil ism syajaratun. Baca. Kaifa iza tafadhali bil ijabati soal. Syajaratu tadi Wan Faiza, boleh diulang jawabannya? Nah, naruh ila ijabah. Nah, sahih. Nah, tu ila al-ism ba'daha yakni mansyar. سأجرب. Afwan hadza minal ism minsyar. أنا سأجرب. Tafadhol Fatul Malik bi ijabati soal. Isimnya minsyarun, tasgiruhu al isim minsyarun tasgiruhu munaisyirun wazanuhu ba'da tasgir ini fu'ailun. Al ijabah sahih. Nah, coba akhifatul ini masuknya ke pola wazan yang sulasi atau rubai. Minsyarun itu pola wazannya yaitu rubai. Apakah benar?
Nah, sahih. Cuma, oh iya, naro ilai al-ijabah. Al-ijabah sahih. Naam, sahih. Cuma ilal ism ba'da mansa yujib. Nam sabita tafadholi bija berarti soal. Tafadholi bija berarti soal. Nam Alia tafadholi bija berarti soal. Eh, Yumkin Nabila satu jib. أحدث اسم تصغير يعني أخيديد أخيديد وزنه بعد التصغير يعني فعيل. Naro ilal jabah. بعده كاتب. Nam naro ilal jabah. Nam naro ilal jabah. Oh ya, Afwan. Sumal isem ba'daha yakni katibun man sayujib. Farid sayujib. Baik. Katibun tasghiruhu fuwaitibun ala wazni fu'ailun. Saya naro ila al-ijabah. Al-ism ba'daha yakni dirhamun. Tafadholi hasnabi jabati soal. طيب آه، من الاسم درهم تصغيره دريهم ووزنه بعد تصغير فعيل. Al-ijabah sahih awil khata. Saya naro ila ijabah.
Afwan, muskilah fi syabakah. Afwan apa ya? Oke, next slide. Oke, soal al-akhir yakni hadits al-alfat alati la tusakhkhar min bainal kalimat al-atiyah. Qoblah, Quraisy, syair, samroh, syaib, kitab, rusum, anhar, lauhun, hadza, waraqatun, sundukun, musaitirun, hal. Hal qoblah min kalimati eh man sayujib hadhihi soal? Afwan ya. Soal yakni hadits al-alfaz allati la tusogor min bainil kalimat al-atiyah. Ini yang hijau yang nggak bisa ya? Oh, terlalu lama ngabisin waktu. Nam Farid tafadhol bi ijabati soal. Baik, al-alfat alati la tusakhkhar eh, awal Quraisy, summa Syuaib, summa Rusum, summa hadza, summa Musaytir, summa hal. Hadzal sahih. Nam naro ila ijabah. Al-ijabah Quraisy, Syuaib, Rusum, hadza, musaitir, wahal. Nah, al-ijabah sahih.
Baik, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Tasgir dalam ilmu sorof adalah proses untuk mengecilkan atau memperkecil bentuk kata, baik secara fisik, makna maupun nuansa perasaan yang ingin disampaikan. Proses ini dilakukan dengan menambahkan huruf ya tasgir serta perubahan harokat tertentu pada kata dasar, sesuai dengan pola-pola yang telah ditentukan. Tasgir memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya hanya dapat dilakukan pada isim mu'rab atau kata-kata benda yang berubah-ubah harokatnya, dan tidak boleh dilakukan pada kata-kata yang maknanya tidak layak dikecilkan, seperti nama Tuhan, nama Nabi, malaikat, nama bulan, hari, dan sebagainya. Pola tasgir berbeda-beda tergantung pada jumlah huruf asal kata, yaitu sulasi menggunakan wazan fu'ailun, rubai menggunakan pola fu'ailun, khumasi menggunakan pola fu'ailun. Selain itu, ada pula kata-kata yang secara lahiriah lebih dari 3 atau 4 huruf, tetapi dalam tasgir diperlakukan seperti sulasi atau rubai jika huruf tambahannya bukan bagian dari akar kata. Masih ada? Kok diem? Nah, syukran Maftu yang sudah menjelaskan hasil kesimpulan dari kelompok kita kali ini. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, Fanana izin bertanya untuk kelompok 3. Sebelumnya Ana izin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, tadi disebutkan dalam syarat kalau isim yang pada dasarnya sudah berpola fu'ailun gitu, itu tidak bisa dibuat tasgir lagi. Lalu bagaimana jika kita mau mengecilkan isim dengan pola fu'ail tersebut gitu, seperti kita mau mengecilkan nama Syuaib, jadi Syuaib kecil gitu. Apakah benar-benar tidak bisa ditasgirkan atau bagaimana gitu ungkapannya? Nah, yang kedua, tadi disebutkan dalam syarat kalau nama hari tidak bisa dibentuk menjadi tasdir, tapi dicontoh pada subab isim yang dianggap rubai, itu ada contoh arbi'ah yang artinya hari Rabu. Lalu bagaimana gitu dengan maksud dari syarat yang telah disebutkan sebelumnya? Mungkin dari Anda seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa Farid, insya Allah. Udah. Syukron bahas pertanyaannya. Nah, bisa izin untuk membacakan ulang pertanyaannya, Farid. Untuk yang pertama itu, bagaimana jika ingin mengecilkan nama orang yang memang sudah dalam kondisi fu'ail? Itu contohnya tadi yang udah disebutin adalah Syu'aib. Yang kedua itu, pertanyaan dari Farid disebutkan di dalam syarat kalau nama hari nggak bisa dibentuk menjadi tasgir. Nah, tapi tadi dicontoh pada subab, ada isim yang dianggap rubai adalah contohnya arbi'a, yang artinya hari Rabu. Lalu bagaimana maksud dari syarat yang telah disebutkan? Apakah benar pertanyaannya seperti itu? Ya, betul. Oke, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada izin mau tanya, ada kelompok 3. Kan tadi kan eh, pasti ada kata kitabun. Nah, kitabun itu kan dia kan masuk ke pembahasan isim yang dianggap sulasi. Tapi dia aslinya itu ada 4 huruf.
apakah sebenarnya kitabun ini masuk ke dalam pembahasan isim yang dianggap sulasi karena kitabun kan 4 huruf, tapi dia ditasgirkannya itu dengan pola 3 huruf gitu. Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Baik, ya. Izin membacakan ulang pertanyaannya ya Nabila. Untuk pertanyaan Nabila tadi itu ada apakah kata kitabun sebenarnya masuk ke dalam pembahasan isim yang dianggap sulasi? Karena kitabun itu kan jelas tertulis ada 4 huruf, tapi ditasdirkannya dengan pola 3. Apakah seperti itu? Oke, baik. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada, kami dari kelompok 3 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait pertanyaan dari mohon maaf kepada Ustazah Yumna, apakah ada satu atau dua hal yang ingin disampaikan? Selesaikan aja dulu. Nah, saya ngomong terpanjang. Selesaiin aja dulu tugas Anda. Ya, Baik, Ustazah. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan Farid ya. Tadi ada 2 pertanyaan ya, betul bukan Farid? Iya, saya. Oke, pertanyaan yang pertama itu tadi, bagaimana jika ingin mengecilkan nama orang yang memang sudah dalam kondisi void, contohnya kayak swipe kecil gitu ya. Oke, jawaban yang pertama, sebenarnya kalau nama seorang udah dalam bentuk kata fa'il, misalnya kayak Syuaib, itu udah dianggap sebagai bentuk tasgir, jadi nggak perlu lagi ditasgirkan karena bentuknya itu memang udah kecil secara struktur dan makna. Contoh lain kayak Hasan menjadi Husain, bentuk kecil dari Hasan kan Husain ya. Nah, kalau ingin menyebut Syuaib kecil dalam artian si anak kecil atau versi apa kecilnya, biasanya cukup pakai tambahan kayak Syuaib as-Sogir gitu. Jadi bukan dibentuk lagi secara morfologis lewat tasgir. Nah, untuk pertanyaan kedua, disebutkan dalam syarat kalau nama hari tidak bisa dibentuk menjadi tasgir. Tapi contoh yang tadi isim yang berubah ada contoh RBA ya, yang arti hari Rabu. Lalu bagaimana maksud dari syarat yang disebutkan? Oke, secara kaidah nama hari kayak Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya itu nggak boleh tasgir karena maknanya memang nggak mungkin kecilkan. Tapi kenapa RBA disebut? Sebenarnya itu bukan karena mau ditasgir, tetapi hanya dipakai sebagai contoh kata yang terdiri dari 4 huruf. Maka dalam bahasan isim rubai, isim yang terdiri dari 4 huruf. Jadi hanya sebagai bentuk contoh saja, bentuk ilustrasi saja. Jadi bukan untuk diproses diubah menjadi tasgir. Apakah jawabannya jelas? Saya sangat jelas. Syukran, Nafi. Afwan, akhi. Izin menjawab dari pertanyaannya Nabila, yaitu apakah kitab sebenarnya masuk ke dalam pembahasan isim yang dianggap sulasi karena kitab tertulis 4 huruf tapi ditasgirkan dengan pola kata. Baik,
Yang kita tahu, kitab itu ada 4 huruf. Ka, kaf, ta, alif, wa, ba. Tapi alifnya ini merupakan ziyadah dari huruf asli ketiga tersebut. Jadi huruf alif ini nggak termasuk ke huruf eh, yang asalnya itu ada 3. Karena dia cuma ziyadah doang. Jadi di aturan tasghir itu untuk huruf ya kata 3 huruf itu jadi fa'il. Karena kitab itu ada alif tengahnya, alif di tengahnya. Dan jika ditasgirkan, alif itu akan dirubah menjadi huruf ya saat ketika ditasgirkan itu. Jadi kitab itu berubah menjadi kutaibun yang artinya buku kecil. Walaupun kelihatannya kayak hurufnya ada 4, tapi yang huruf aslinya itu masih dilihat dari ketiga huruf lainnya itu selain huruf alif. Apakah sudah jelas, Nabila? Oh, baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas. Baik, wabihadza nakunu qad wasalna ila nihayati adadina. Dengan ini kita telah sampai pada akhir presentasi. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, nas'alullahu ayyuwaffiqona wa iyyakum likulli khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Apa ini? Ya, bagus presentasi Anda, walaupun masih ada beberapa yang harus dikomentari ya. Masih ada hal-hal konsep yang kurang pas gitu ya. Hmm, buka lagi dari awal. Ya, lanjut. Ini ya ta'rifnya lumayan bagus. Ya, terus cuma Anda hati-hati ya membaca gitu ya. Ya, dari hasil bacaan Anda masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi mengenai harakat, mengenai apa yang harus menjadi perhatian. Ini ketemu langsung ya yang langsung jangan. Mana tadi tuh? Sebelumnya, sebelumnya atau apa itu? Contoh tadi, contoh. Nah, ini tadi. Pertanyaan siapa tadi ini? Dia 4 huruf. Kenapa polanya pola sulasi? Eh, eh, Tadi diberi penjelasan, siapa yang beri penjelasan tadi? Ananda atau Salja? Salja, Ustazah. Salja ya. Boleh kan tidak membuang alif di sini? Kapan Diganti kita dengan boleh membuang huruf zaidah? Halo?
Lama amat jawabnya. Ketika ditasgirkan maksudnya. Iya. Tadi kan Anda bilang tadi. Kenapa menjadi kutaibun alifnya dibuang? Karena dia huruf tambahan tadi apa ya kata kamu ya? Karena aslinya kaf tak ba. Alifnya nggak ada. Benar nggak begitu? Boleh nggak kita membuang di sini huruf tambahan? Pertanyaan saya. Kapan kita boleh membuang huruf tambahan tadi, huruf zaidah? Anda nggak nguasain ya materi yang dijelaskan kelompoknya. Masa masih mikir aja udah dipresentasiin masih mikir. Ketika ingin perbaikan bentuk atau istilah. Kalau dia 5 huruf, kan tadi tuh humasi. Kalau 4 ada nggak disyaratkan membuang huruf? Tidak ada. Tadi safar jalun itu ada 5. Kalau 5 maka huruf akhirnya dibuang 1. Maka dia dipolakan dengan pola rubai, fu'ailun, sufairijun. Kemudian apa lagi tadi? Mudah rijun atau mudah rajun. Bagaimana? Huruf tambahannya dibuang. Yaitu mim. Kenapa dikatakan mimnya huruf zaidah? Karena fiilnya berasal dari dahraja, yudahriju, isim fa'ilnya mudahrijun, atau mudahrajun isim maf'ul. Maka ada penambahan mim di situ. Maka mimnya huruf zaidah. Maka itu zaidahnya dibuang di waktu tasghir sehingga menjadi duhairijun. Sekarang, kitabun. Boleh nggak alifnya dibuang? Karena dia huruf zaidah. Ada nggak tadi kaidahnya begitu? Nggak ada Ustazah. Nggak ada. Jangan mengada-ada dong. Ya, nggak ada kaidahnya kok diada-adain. Tadi ini yang apa, mempresentasikan Hanafi ya. Mungkin Hanafi bisa jawab. Yang mana Ustaz? Yang kitabun menjadi kutaibun. Kenapa menjadi kutaibun? Itu berapa Kalau huruf? Kam harfan itu hadhil kalimah. Salah sa'am arba'ah. Nggak tahu alasannya. Dari mana Anda dapat bahwa tasghirnya kutaibun? Padahal dia kan 4 huruf. Kitabun. Kenapa Anda berani mengatakan kutaibun? soalnya mungkin huruf alif itu kan jadi apa huruf ilat. Padahal aslinya tuh kataba Ustaz. Karena ketambahan Ya alif ini jadi kan kitabun. kosakata bukan dilihat fiilnya. Ini kan udah jadi kosakata utuh. Boleh nggak dibuang-buang gitu? Nggak ada kitabun, nggak ada kitabun, kitabun. Ya, jadi ini kurang pas. Berarti ini polanya pola rubai. Itu gimana caranya? Maka di sini terjadilah proses i'lal. Maka jadinya apa? Alifnya diganti ya menjadi ianya diidghamkan sehingga menjadi kutayyib. Ya. Ya, telang nanti benahin ya. Atau ini dapat dari YouTube gitu lah. Jadi bahan dari YouTube, hati-hati. Ya.
Kita harus berpegang kalau 4 huruf polanya fu'ail. Kan nggak mungkin alif diberi harakat. Kutaib, itu bukan hamzah, itu alif. Maka di sini terjadilah proses i'lal, alifnya diganti ya. Maka dia menjadi kutaib ya. Tadi ada lagi ini nomor 2. Ini keberanian Anda mengganti alifnya dengan waw. Toirun, ini juga tuairun. Dari mana Anda tahu? Toirun itu juga 4 huruf. Nah ini berani Anda mengubah alifnya jadi waw, menjadi tuairun. Saya khawatir ini contoh dari bahan-bahan YouTube yang ditemukan gitu, takut salah gitu ya. Ini benar, alifnya diganti waw. Semua alif pada isim fa'il. Isim fa'il kalau dia sulasi apa polanya? Hanafi? Ada Ustazah? Isim fa'il kalau sulasi apa polanya? Fa'ilun. 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 Ya. Ada nggak penambahan alif di situ? Ada ya. Ada. Setiap isim fa'il pasti ada alifnya. Karena polanya fa'ilun. Kataba katibun. Jalasa jalisun. Kan ini udah pelajari itu. Ya. Semua alif pada isim fa'il kalau diubah menjadi bentuk tasghir, alifnya pasti berganti menjadi waw. Itu boleh Anda tambah kaidah Anda itu. Di buku ini tidak ada, tapi di buku lain ada. Ya. Saya bertanya lagi, ini ta'irun sulasi am rubai? Hanafi? Hah? Lama amat waktunya Hanafi jawabnya. Nggak bisa ngitung itu. Itu masuk kategori sulasi atau rubai? Apa yang Anda maksud dengan kata sulasi? Ayo dulu. Ini Anda asal ngomong aja tapi nggak paham. Hanafi, Paham Ustazah? apa yang dimaksud di sini kata sulasi di sini apa? Yang terdiri dari 3 huruf. Nah, ini saya tanya, ini sulasi atau rubai? Hmm, Hitung deh, berapa itu? sulasi. Dari mana Anda? Ada alifnya kok. Fiilnya iya sulasi, tapi kata ini kan ini yang ditasgirkan kan bukan fiilnya. Yang ditasgirkan kata toirun. Jangan kamu balik-balik ke fiil gitu loh. Berapa huruf itu? Ini banyak yang mau saya komentari, lama amat Anda deh. Hitung deh. Oh, To, alif, hamzah, ro, berapa itu? 4 Ustazah. 4. Astaghfirullahalazim. Jadi to'irun itu dengan kitabun itu masuk kategori rubai. Berarti polanya fu'ail. Paham Hanafi? paham Ustazah. Maaf suara saya kok jadi keras gitu. Kok hilang Hanafinya? Ada Ustazah, paham. Iya.
Kitun masuk sulasi atau rubai? Sulasi Ustazah. Ya, itu udah jelas ada tasdidnya gitu ya. Jadi itu nomor 1 dan nomor 2 tolong dibenahin. Jadi yang benar apa tadi tasgirnya? Jadi contohnya di sini ya boleh aja contoh di sini karena belum ada pembatasan sulasi dan rubainya. Jadi di sini ada kutaib, tuwair, kutaitit, kutaitun dan wulaidun. Dah terus waktunya tinggal dikit nih ah. Nah, ini udah paham isimnya harus mu'rab, nggak boleh isim mabni. Terus ini nggak ada masalah ini, udah benar ya. Yang cepat-cepat banget. Saya kan baca dulu. Ini mau diberi masukan apa enggak nih? Kayak kesal aja kamu. Nah, tadi eh, ini bagaimana bacanya Hanafi? Judulnya apa itu? Siyagihi minas sulasi wa rubai wal khumasi. Yahuhu. Nggak ada yang membuat diajar ya. Siyahuhu Siyaguhu minas minas sulasi wa rubai sulasi wal khumasi. warubahi ya. Kalau sulasi fuailun ini udah benar semuanya. Tapi itu masih salah ya. Contoh di bawah kitabun tadi ganti. Kutayyib ya. Terus jangan buru-buru lagi Anda ganti slide-nya. Terus fuail. Ini tadi Anda membaca apa ini? Isimnya apa namanya itu? Contoh katanya apa tadi salah Anda baca? Manzilun, Ustaz. Manzil. Yang Masnaun. nomor selanjutnya Masna. Ya udah terus. Tadi ada yang salah yang mana gitu lupa saya ya terus. Nah ini tadi persoalan yang boleh kita membuang huruf 1 kalau dia 5 gitu ya. Malah Oh kalau iya. dia 6 maka 2 yang kita buang gitu. Karena polanya hanya pola sulasi dan pola rubai. Kemudian kalau dia humasi, kalau huruf akhir sebelum akhirnya ada huruf mat, baru polanya fuailun. Ya. Jadi berarti kalau dia 6, mungkin ada 2 buah huruf yang harus kita buang gitu ya. Nah jadi kalau dia 4 huruf nggak ada yang dibuang. Ya, tadi kitabun jadi kutayib ya. Terus al-ghard. Ya. Tadi apa artinya ini siapa tadi ya? Siapa tadi namanya? Hafal saya nama Anda. Wafa Ustazah, Wafa. Najla, siapa tadi? Nurut saja Ustazah. Oh, Salja ya. Kalau Jabalun apa artinya? Salja. Gunung. Nggak tahu. Gunung, Bantu deh, apa artinya Jabalun? gunung saja. Gunung. Jadi kalau Jubailun apa artinya? Gunung kecil, bukit. Nah, Gitu. gitu, jelasin. Karena bentuknya kecil gitu loh. Ya, saya lebih senang memberi contoh seperti kata rajulun. Apa arti rajulun? Ayo, Laki-laki. dewasa. Oh, pemuda. Dewasa. Ya, laki-laki dewasa gitu. Kalau dia anak-anak waladun namanya, tiflun. Tapi kalau udah rajulun namanya laki-laki dewasa. Ada apa? Apa namanya? Pelawak. Badannya kecil. Siapa namanya? Dosmini, Ustazah. Dusmini. Saya mengatakan Dusmini itu apa? Rujailun. Rujailun. Apa artinya? Pria dewasa yang kecil posturnya. Kate. Orang kate. Gitu.
Jadi harus jelas gitu. Kayak munaizil, manzil. Boleh nggak kita sebut munaizil itu apa ya? Pondok kayak gitu ya, apa gitu ya? Jadi artinya yang kalau kita bayangin rumah itu kelihatannya oh lengkap apa semua, tapi ini dalam ukuran kecil gitu ya. Eh, Katibun tadi benar ini benar kuwaitibun. Syuair itu penyair. Kalau disebut syuair kita dalam bahasa kita ada itu namanya kalau syair penyair. Tapi kalau syuair bisa kita terjemahkan apa? Penyair picisan gitu ya. Artinya rendah gitulah ya. Jadi kita harus paham benar bagaimana maknanya gitu ya. Tadi ada kata khutayat. Ini jamak ya, jamak muannas salim gitu ya. Sebetulnya kan dari khutwatun, khutuwat gitu ya. Khutwatun beberapa langkah, khutwatun. Ya. Kemudian ditasgirkan dia menjadi dia masih banyak tapi ukurannya kecil gitu misalnya ya. Seperti dirham itu uang jamaknya darahim tapi dirham yang ukurannya sedikit. Nah, maka dikatakan duraihimat gitu. Ini juga lukmatun lukaimat gitu. Itu maksudnya kalau lukmatun satu suap. Tapi lukaimat beberapa suap gitu ya. Itu beberapa, tapi sedikit gitu. Tidak sampai sepiring gitu ya, tapi hanya beberapa suap. Terus itu harus paham banget perubahan makna di situ ya. Terus terus slide selanjutnya. Nah ini kalau kubaila, tetapi itu zorof zaman ya, zorof makan, jadi bacanya kubaila ya. Kubaila itu menunjukkan kalau misalnya jam 3 sore itu kita sebutnya qabla. Qablal maghrib begitu misalnya ya. Tapi kalau sudah 5 menit lagi maghrib maka kita mengatakan kubailal maghrib. Sebelum maghrib tinggal 5 menit lagi gitu ya. Iya. Bisa kurba menjadi kuraiba. Jadi artinya dekat tapi nggak dekat apa namanya dekat banget ya. Arti mungkin di samping gitu ya. Jadi ya. Tadi ada tuhaita atau fuwaiqa di atas. Ada tadi contoh Anda bagus itu ikan terbang di atas laut tapi terbangnya cuma seapa gitu ya. Nah, itu namanya fuwaiqa, menunjukkan kedekatannya dengan permukaan laut ya. Duwaihiyah ini artinya membesarkan sesuatu yang kecil gitu ya. Ini tadi ada yang tahabub apa artinya tadi? Rasa sayang ya, tahabub ya. Jadi contoh yang paling populer apa? Panggilan Rasulullah kepada Aisyah apa? Ayo. Humaira. Hamra menjadi ya Humaira. Humaira gitu ya. Itu panggilan kesayangan gitu ya. Ya Bunaya itu namanya panggilan kesayangan. Sekarang kan ibnun, ya ibni gitu ya anakku. Tapi itu bahasa biasa. Tapi dengan menggunakan ya Bunaya itu namanya mentasghirkan tapi bukan meremehkan, tetapi penuh kasih sayang. Udah lanjut. Sempat nggak semuanya ini ya. Terus, nah ya ada beberapa yang perlu saya garis bawahi ini. Ya. Jadi ada tadi sudah dibatasi. Kalau sulasi ala wazni fu'ailun, kalau dia rubai ala wazni fu'ailun. Kalau dia humasi yang huruf sebelum akhirnya mat menjadi fu'ailun. Tapi kalau dia nggak ada huruf mat sebelum akhir, maka polanya tetap pola rubai, maka ada huruf yang dibuang. Kalau semuanya huruf asli, maka yang dibuang huruf akhirnya. Tapi kalau ada huruf zaidah di situ, maka huruf zaidahnya yang dibuang. Gitu ya. Jadi baik dia
Ada yang dikategorikan sulasi, jadi polanya fu'ailun. Ada yang dikategorikan fu'ailun, artinya dia dikategorikan rubai. Nah, dikategorikan sulasi padahal dia bukan sulasi. Mungkin dia 4, mungkin dia 5 gitu ya. Dan seterusnya mungkin dia 6, tetapi dia dikategorikan sulasi. Nah, maka di sini ada berapa macam kalau dia sulasi dikategorin ada 5 macam. Yang pertama diakhiri oleh ta marbutah biasanya ya. Tapi sebelum ta marbutahnya ada 3 huruf ini udah ngerti kamu tadi. Kemudian, nah ini istilah alif taknis. Apa maksudnya alif taknis? Alif yang menunjukkan mu'annas, Ustaz. Alif yang menunjuk. Biasanya sebuah isim apa tanda muannasnya? Tamarbutoh. Tamarbutah. Nah, di sini ada tanda muannas yang lain. Ada yang namanya alif taknis maksurah, ada alif taknis mamdudah. Berarti alif di belakang itu menunjukkan perempuan. Ya, maka nggak boleh ada nama orang Salma itu untuk laki-laki gitu ya. Saya menemukan nama saya ada orang memberi nama laki-laki tapi Yumna gitu itu salah gitu ya. Nah, itu harusnya namanya untuk perempuan gitu ya. Sudah. Nah, ini juga sohro alif dan hamzahnya itu disebut dengan alif taknis mamdudah. Nanti baru pelajarannya di Nahu 3 nanti akan ketemu gitu ya. Jadi kalau ada sebelum alif taknis maksura, sebelum alif taknis mamdudah 3 huruf, maka dia kategori 3. Kalau dia sebelumnya 4 huruf, maka dia kategori 4. Gitu aja semuanya. Sama itu ya. Begitu juga yang nomor 4 itu alif wan nun zaidah gitu. Nah, dihitung sebelumnya itu apakah 3 atau 4 ya. Sedangkan yang nomor 5 ini khusus ya. Ini jamak taksir yang nanti akan diuraikan oleh teman Anda di kelompok berapa ya? Kelompok 4 kalau nggak salah ya. Kelompok Kelompok 4 yang 4 sebentar. ya, kelompok 4 yang akan menjelaskan macam-macam jamak taksir. Nah, ini namanya masuk kategori jamak kilah. Jamak kilah itu jamak yang menunjukkan pola ada 4 pola. Nah, itu yang harus Anda hafal. Nanti salah satu polanya adalah af'al. Maka af'al ini karena nanti ada syarat ya, bagaimana cara mentasghirkan kata yang terdiri dari jamak gitu ya. Ada aturan, jadi nggak sembarangan. Tidak sama dengan aturan isim biasa. Tapi dalam untuk atfal atau ala wazni af'al, jamak taksir ala wazni af'al, walaupun dia itu berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 huruf, tapi dia tetap dikategorikan seperti sulasi. Ya, yang dihitung sebelum alifnya gitu ya, atfal ya. Jadi amzah, to dan fa-nya yang dihitung ya. Ini kajian khusus namanya nanti cara-cara menjamakkan isim jamak taksir ya. Nah, nanti ada juga jamak yang lain. Ada jamak kilah, ada jamak kasrah itu beda cara mentasgirkannya ya. Seharusnya hari ini ya, tapi nggak jadi ya, ya Farid ya. Tapi gimana mau 2 ini? Kayak gini aja udah habis waktu 1. Sah gitu ya. Terus. Nah, ini yang 4. Jadi sebetulnya kategorinya ya ini juga gitu ya. Nah, masalah tadi bagus jawabannya itu ini hanya contoh kali ya gitu ya. Sebetulnya memang eh tidak ada, tapi ya eh sekadar untuk contoh aja untuk hari gitu. Yang cocok itu contohnya itu jadi sebetulnya jangan hari kalau sudah ditetapkan hari tidak ditasgirkan. Jadi ini bukunya juga yang memberikan ini gitu ya. Nah, jadi seperti kurfusa. Tapi di sini ingat tuh alifuhul mamdudah. Ini bukan alif taknis ini. Ya, ini bukan alif taknis. Jadi hati-hati ini bukan muannas ya. Yang beda nomor 4 ya, ya nisbah. Nanti akan kita pelajari kelompok
5-6 ya yang akan memberikan presentasi mengenai ya nisbah. Tapi yang penting sebelum ya nisbahnya ada 4 huruf ya. Udah habis ya. Sedikit saya ambil 1 menit aja latihan tadi. Ini bagus Anda membuat ini istakhrij al-ismal musawwara mimma yati thumma haddid waznahu wa ghardahu ya. Tapi boleh juga itu ditambah. Kenapa polanya seperti itu? Ya misalnya tadi Kubail. Kenapa dia polanya ala wazni fu'ail? Li'annahu sulasi gitu misalnya ya. Fuwaiqu li'annahu sulasi. Unaiqidun ala wazni fu'ailun. Limada? Ma mufraduhu. Harus tahu itu apa mufradnya. Nah, jadi boleh juga tuh pertanyaan ma mufraduhu gitu ya. Nah. Bukan mufrad maksud saya. Ma mukabbaruhu. Salah omong ya. Ma mukabbaruhu ya. Terus itu contoh soal apa namanya membuat soal. Terus selanjutnya ada yang ingin saya ini tadi ini nggak ada di sini. Sudah. Terus ya nggak ada ya udah ini udah benar ya udah belajar ya. Jadi bisa kenapa polanya begitu? Nah, jadi Anda bisa misalnya seperti tadi syajaratun tasghiruhu syujairatun. Itu kan 4 huruf. Kenapa menjadi fu'ailun? Ya karena dia itu masuk kategori mayu'amilu mu'amalatas sulasi. Al-ismu mahtumun bita'il marbutah. Mana mahtum? Tadi salah itu menerjemahkan mahtum. Mana mahtum? Apa? Tutup bukan saja. Yang presentasi tadi apa tuh? Ditutup katanya ya. Ditutup. Benar nggak artinya ditutup? Siapa yang tahu? Tertutup misalnya. Yang lebih tepat apa? Diakhiri. Diakhiri. Lah bukan ditutup begitu istilahnya ya. Saya rasa cukup ya. Kalau masih ada pertanyaan yang masih ini Anda boleh layangkan. Ya. Belum ada ya kesepakatan ya Farid. Kapan kelompok 4? Belum ya? Kelompok 4 hari Senin insya Allah saja. Jam? Seperti biasa jam 10 saja. Saya ngajar. Jam 8. Ya jam 8 kan kamu. Hari Senin jam Hari Senin 10 nggak ada ya? Jadwal biasa jam 10. Berarti astagfirullahaladzim. Saya itu terjadwal Senin itu nguji proposal anak S3. Astagfirullahaladzim. Jam 14.30. Yang jam 10-nya bisa. Kalau Farid jam 10 ya? Jam 10 saja. Nggak ada masalah. Yang kena ini yang apa itu? Kelas apa? Kelas A. Kelas A ya. Nanti saya minta dimajukan aja kali ya mulainya pas setelah kelas A langsung masuk kelas B. Nanti saya kasih tahu Bu Rifda deh ya hari Senin. Ya. Itu Baik, kalau jadwal Ustazah. Nanti saya infokan ke Hilmi. Jadi habis kelas A langsung kelas setelah kelas B langsung kelas A. Jam 14.30 saya nguji baru ingat saya itu. Saya pikiran Baik, saya Ustazah. Senin tuh jam 8 juga mulainya, jam 8 dengan sampai jam 11.40 gitu. Baru sadar ini, ya. Baik, Ya. Ustazah. Ya. Ya deh.